إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik dan menempa iman-iman kita. Demikian pula mentarbiyah hati-hati kita agar senantiasa hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bulan Ramadan memberikan kepada kita pendidikan untuk membiasakan kebaikan. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, sebagai seorang muslim yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dengan beramal soleh, yaitu dengan membiasakan segala macam kebaikan di kehidupannya sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar? Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Bersungguh-sungguh untuk meraih surga dengan cara menjalankan ketaatan, menjauhi larangannya, dan sabar di atas perintah-perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangannya,
dan sabar menghadapi ujian-ujian dan cobaan yang menghampiri hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan tiada lain adalah untuk menempa kesungguhan kita, untuk menampa kesabaran kita, agar kita benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, terbiasa melaksanakan ketaatan dan ketaatan. Di waktu siang kita berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Di waktu malam kita pun salat sunnah tarawih, kita pun bermunajat kepada Allah dan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan pendidikan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita membiasakan kebaikan tersebut, sehingga kebaikan itu bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa seorang akan wafat di atas kebiasaannya. Maka cobalah kita lihat, dengan adanya bulan Ramadan, apakah amalan-amalan tersebut menjadi kebiasaan kita nanti setelah puasa, ataukah hanya berhenti di bulan Ramadan saja? Tentu ma'asyiral muslimin, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mensyariatkan bulan Ramadan adalah agar amalan-amalan tersebut bisa kita lakukan setelah Ramadan. Di waktu Ramadan kita menghiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Setelah Ramadan pun harusnya demikian. Kita hiasi dengan membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayatnya dan mentadaburinya. Di waktu Ramadan kita terbiasa dengan sholat malam. Demikian pula setelah Ramadan kita pun membiasakan sholat malam, karena ia adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'abus salihina qablakum." Hendaklah kalian sholat di waktu malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh di antara kalian. Menjadi sebuah kebiasaan ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang Allah inginkan dari kita. Selama kita di bulan Ramadan ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencari Lailatul Qadar. Setiap malam kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah itu menjadi sebuah kebiasaan kita setelah Ramadan? Sebuah pertanyaan besar bagi diri kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntunglah bagi orang yang memaknai hal seperti ini, lalu ia pun merasakan kenikmatan ibadah tersebut, lalu ia pun langgeng, istiqomah, terus-menerus melakukan kebaikan, terus melakukan ibadah di luar bulan Ramadan. Itu pertanda bahwasanya puasanya menghasilkan ketakwaan. Puasanya telah menghasilkan tujuan dari syariat puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Inilah tujuan yang diinginkan daripada puasa.
menghasilkan ketakwaan dalam hidup kita, dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ini adalah kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu bulan Ramadan tersebut. Sehingga dengan bulan Ramadan seorang hamba terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pasti kita ingin wafat di atas kebiasaan yang baik. Maka biasakanlah hal seperti itu dalam hidup kita. Karena manusia apabila tidak membiasakan kebaikan, ia akan membiasakan keburukan, atau ia membiasakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh sangat bahagia seorang hamba yang kebiasaannya selalu di atas kebaikan, yang hatinya selalu rindu kepada kebaikan, yang hatinya selalu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, fa idza faraqta fansab, apabila kamu telah selesai maka berdirilah. Surat As-Sarf ayat 7. Banyak ulama tafsir mengatakan bahwa artinya apabila kamu telah selesai sholat, maka hendaklah kamu berdiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga apabila kamu telah selesai dari suatu ibadah, maka hendaklah kamu berdiri menuju ibadah yang lainnya. Demikian kehidupan seorang mukmin, hidupnya selalu berpindah dari suatu ibadah ke ibadah berikutnya, sehingga akhirnya dia berusaha merealisasikan tujuan hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan hadiah yang agung bagi kita. Bagaimana tidak, wahai saudaraku, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adwalakum ju'an yaumal qiyamati aktsaruhum shiba'an fi darid dunya." Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak kenyangnya dalam kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum mukminin agar mereka tidak lapar kelak di hari kiamat, maka Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan. Sebulan lamanya kita menahan dahaga, kita menahan lapar, itu bukanlah suatu masalah, asal kelak pada hari kiamat kita dijauhkan dari kelaparan. Ini sebagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum mukminin, dan merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah bulan Ramadan yang di dalamnya bulan penuh keberkahan. Maka berbahagialah wahai
saudaraku di saat ini berpuasa, ia pun mengingat akan nikmat-nikmat tersebut. Di saat ia berpuasa, dia pun mengetahui tentang ibrah dan pelajaran dari puasanya tersebut, bahwasanya itu tiada lain adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jelas bulan Ramadan adalah tiada lain rahmat untuk kita semua. Maka akan terlihat siapa yang berusaha untuk menggapai kemuliaan dengan bersungguh-sungguh dalam berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang disebutkan seperti dalam firman Allah, kamasalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Karena keledai menganggap kitab-kitab itu beban, keledai tidak menganggap kitab itu sebagai bimbingan. Maka demikian pula orang yang menganggap Al-Quran, perintahnya, larangannya sebagai beban saja dalam kehidupannya, dia masuk dalam ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.